Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Shalom. Ya, juga teman-teman yang dengan setia mendengarkannya mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara semuanya, dimanapun kita berada saat ini. Baik di tempat di mana Bapak Ibu sedang bertugas atau di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan dan yang akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini secara khusus kita boleh menikmati bersama-sama pujian penyembahan yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bertata atas setiap pujian anak-anak. Amin. Dan saya percaya kita semua juga memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kita pun memiliki iman percaya kepada Tuhan yang tidak stagnan lagi. Tidak biasa-biasa lagi. Tetapi yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu masih bersemangat, bergairah untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri? Ya, Bapak Ibu, kita harus tetap bersemangat ya. Bersemangat, bergairah untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Yaitu untuk selalu hidup di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah. Untuk hidup kudus. Dan semakin hari semakin kudus dan semakin kudus. Untuk menjadi serupa dengan gambaran yaitu Yesus Kristus. Dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Dan percayalah, kuasa roh dan kuasa firman akan memampukan kita untuk kita hidup kudus di sepanjang perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, berulang-ulang saya katakan bahwa dunia kita sedang mengalami perubahan dengan satu kecepatan yang tinggi. Artinya perubahan demi perubahan berlangsung dengan cepat. Dan di dalam kuantitas dan kualitas yang besar. Perubahan demi perubahan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Aspek ekonomi, aspek sosial, politik, keamanan. Dan mengglobal. Semakin unpredictable. Semakin tidak teramalkan. Semakin tidak terprediksi. Dan ini semua adalah pekerjaan si jahat. Yang bekerja dengan masif dan tersistem. Yang sengaja dibuat untuk kita mengikuti arus dunia ini. Dan hidup kita berpacu di dalam perubahan. Nah, di dalam dinamika hidup yang seperti ini, kita harus sungguh-sungguh berurusan dan berperkara dengan Tuhan. Lebih dari tahun-tahun yang lalu. Karena dinamika hidup ini, dinamika yang belum pernah terjadi dan belum pernah berlangsung dari tahun-tahun sebelum kita. Jadi, sikap antisipasi kita dalam menghadapi dunia yang tidak menentu ini, kita harus lebih sungguh-sungguh di dalam berurusan dengan Tuhan. Salah satu kenyataan yang Tuhan Yesus singgung di dalam Lukas pasal 18 ayat 8b. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Artinya makin sedikit orang menjadi benar. Makin sedikit orang yang akan diselamatkan. Ini pernyataan yang harus kita perhatikan. Sekaligus ini merupakan dalam tanda kutip ancaman. Betapa rawannya dunia kita hari ini terhadap iman kekristenan, terhadap kehidupan kekekalan kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang ke-150. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat Discipleship Zoom wilayah Barat dan Timur.
Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan di bagian yang ke-150. Dan malam hari ini saya beri tema hidupku adalah penyembahan bagian yang ke-16. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu untuk mendengar pesan firman Tuhan malam hari ini? Lambaikan tangan buat Tuhan dan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang penting buat Bapak Ibu di dalam menjalani hidup ini. Karena hari-hari ini kita sedang berada di ujung dari segala sesuatu. Kita sedang berada di ujung dari akhir zaman ini. Amin, Bapak Ibu. Dan ini haruslah menjadi satu peringatan yang sangat serius buat kita. Buat Bapak Ibu, saudara saya. Bapak Ibu, tentunya saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak Ibu dengan keadaan dunia saat ini. Tapi Bapak Ibu harus menyadari bahwa hari-hari ini kita sedang hidup seperti di zaman Nuh. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 37. Pada Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Matius pasal 24 ayat 37. Firman Tuhan mengatakan, ya, Matius 24 ayat 37 firman Tuhan mengatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, Bapak Ibu, minggu yang lalu dan minggu sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa hari-hari ini kita sedang hidup seperti di zaman Nuh. Dan saya juga sudah menyampaikan informasi tentang keadaan dunia saat ini. Persis seperti di zaman Nuh. Karena kejahatan dunia saat ini. Kejahatan manusia yang semakin hari semakin besar. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sebagai umat pilihannya yang masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan selama masih ada di dunia ini. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mempergunakan waktu yang ada, untuk mempergunakan waktu yang masih Tuhan beri, untuk terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri dengan bersemangat dan bergairah. Untuk hidup kudus setiap hari, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, dan hidup di dalam pertobatan setiap hari. Itulah cara kita dalam mempersiapkan hidup kita sebagai mempelai wanita Tuhan. Dan saya akan terus berkata berulang-ulang untuk kita terus mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu, sebagai mempelai wanita Tuhan, Alkitab berkata, kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu saudara saya adalah tunangan Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23a dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Korintus 7 ayat 23a mengatakan, kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Jadi harga Bapak Ibu saudara saya adalah harga darah Yesus. Semahal itu Pak? Ya, semahal itu. Nah, sebagai mempelai wanita yang sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, mempelai wanita itu artinya sudah dikuduskan dan menjadi mempelai Tuhan. Artinya apa Pak? Bapak Ibu, dikuduskan di sini ditulis memakai kata kados. Kados, kudus. Kata kudus artinya dipisahkan. Jadi mempelai wanita ini dipisahkan dulu. Berpisah dulu dan kembali ke rumahnya. Dan mempelai laki-laki pun pulang ke rumahnya. Dan mempelai laki-laki berkata, nanti aku akan datang sewaktu-waktu.
Bukankah ini seperti yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3? Yang berkata, mari Bapak Ibu kita akan membacanya lagi. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini kita sedang menunggu mempelai laki-laki untuk menjemput kita? Amin. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 tadi dikatakan, aku akan pulang ke rumah Bapakku. Aku akan menyiapkan tempat bagimu. Dan setelah itu aku akan datang kembali. Tuhan Yesus berkata apa Bapak Ibu? Menjemput kamu, membawa kamu, membawa mempelai wanitanya. Dan Tuhan Yesus akan menjemput di mana Bapak Ibu? 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan, di awan-awan. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, dan membawa kita kemana Bapak Ibu? Ke rumah Bapa. Bapak Ibu, setelah mempelai laki-laki itu menyiapkan rumah, dia akan datang seperti pencuri. Ya, dia datang seperti pencuri. Artinya dia datang di waktu yang tidak kita duga. Di waktu yang tidak pernah kita sangka. Karena pencuri tidak pernah berkata kapan dia akan datang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, aku akan datang sebagai pencuri. Di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 15a dikatakan. Mari Bapak Ibu kita baca lagi. Wahyu pasal 16 ayat 15a dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Kemudian di Matius pasal 24 ayat 42 dan 43, firman Tuhan juga mengatakan. Matius 24 ayat 42 dan 43, firman Tuhan mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kemudian di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, Injil Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu, pada saat mempelai laki-laki sedang mempersiapkan rumah, dia akan mengirim sahabat-sahabatnya kepada mempelai wanita. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada mempelai wanita untuk mempersiapkan diri. Bapak Ibu, siapa sahabat-sahabatnya? Itu Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang, sahabat-sahabat dari mempelai wanita itu para nabi, para pengkhotbah, para pemberita kebenaran yang selalu berkata, siapkan dirimu, mempelai segera datang. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hati-hati dengan pengajaran tentang anugerah. Karena pengajaran tentang anugerah tidak pernah menyiapkan kita sebagai mempelai wanita untuk menghadap Tuhan. Ingat ya, ingat. Bapak Ibu, setiap mempelai yang menghadap Tuhan yang tidak well prepared, yang tidak mempersiapkan diri, pasti ditolak. Bapak Ibu, saya mau kasih contoh secara fisik. Bapak Ibu mau menikah dengan mempelai Bapak Ibu
yang tidak menyiapkan make up, yang tidak menyiapkan baju pengantin, yang tidak menyediakan tempat pesta, yang tidak menyiapkan diri, tidak pernah menyiapkan diri. Bapak Ibu mau terima? Tidak. Tidak mau. Tidak mau terima, bukan? Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita menghadap Tuhan, Bapak Ibu harus mempersiapkan diri. Pengajaran tentang anugerah selalu berkata, enggak apa-apa, Tuhan itu baik sekali. Selamat. Bapak Ibu tetap selamat. Selamatnya itu kebohongan. Karena bahayanya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sebagai mempelai wanita Tuhan tidak mempersiapkan diri. Nah Bapak Ibu, kemudian mempelai laki-laki itu mengirim sahabat-sahabatnya untuk memperingatkan mempelai wanita bahwa dia akan segera datang dan menyuruh untuk menyiapkan diri. Nanti akan ada sofa dan segala macam musik. Akan ada puji-pujian. Akan ada bunyi sangkakala di seluruh dunia yang begitu keras. Dan dia akan menjemput kita di awan-awan. Nah, pertanyaannya, siapa yang naik dan siapa yang ketinggalan? Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Injil Matius pasal 24. Kalau tertinggal, Pak, boleh nggak? Ada yang tahan nggak? Ada yang tahan? Karena itu penderitaan. Siksaan dunia terjadi. Dan tumpas semua di situ. Bapak Ibu dengar baik-baik. Hari ini saja orang sudah takut mendengar perang di Timur Tengah. Betul? Orang bertanya-tanya, akan nggak jadi pemicu perang dunia ketiga? Betul? Bapak Ibu, kalau sudah perang dunia ketiga, itu akan terjadi perang nuklir, Bapak Ibu. Dan ini berbahaya, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita sedang akan dijemput. Bapak Ibu sedang menunggu jemputan. Menunggu jemputan mempelai laki-laki, betul? Bapak Ibu, Alkitab berkata, aku tidak akan minum dari pokok anggur ini sampai aku datang menjemputmu, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah kasih kita darahnya. Sudah kasih kita anggur. Anggur itu melambangkan darah Yesus. Dan dia akan menjemput kita. Oleh sebab itu, siapkan dirimu, para mempelai Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Pak, saya mau ikut suami. Gak bisa. Semua kita, masing-masing kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketahuilah, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali bukan sebagai juru selamat. Bukan sebagai juru selamat lagi. Dia sudah datang sebagai juru selamat 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Dan kita masih ada di masa anugerah. Ini adalah masa anugerah. Dan kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi nanti pada saat dia datang yang kedua kali, dia akan datang sebagai hakim. Dan kalau dia datang sebagai hakim, dia tidak akan berkata lagi, kasihan. Tidak Bapak Ibu. Dia akan datang dengan keadilan. Dan dia akan segera datang. Siapkanlah dirimu. Termasuk orang-orang hamba-hamba Tuhan yang sering berbicara di atas mimbar. Atau yang sering berkhotbah. Ya. Bapak Ibu jangan berpikir hamba Tuhan yang sudah sering berkhotbah akan masuk surga. Siapa bilang? Justru tuntutannya lebih besar.
karena harus menyiapkan diri sendiri dan harus menyiapkan jemaat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Jangan hanya dengar pengajaran yang hanya enak didengar telinga saja. Tapi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu, pada hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Allah. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, tidak suka dan belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapkan dirimu, siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Jangan hanya dengar pengajaran yang hanya enak didengar telinga saja. Karena di akhir zaman ini akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang enak di telinga. Dan hanya berbicara tentang berkat. 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 Tentang prosperity. Tentang kemakmuran. Tentang segala hal yang berhubungan dengan hal-hal jasmani. Tetapi tidak menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita? Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, dia berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong bagimu, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, siapa penolong itu Bapak Ibu? Dialah Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan membacanya ayat 17. Yohanes 14 ayat 17 mengatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Roh Kudus, roh kebenaran, itu roh Allah. Di dalam perjanjian lama, roh Allah itu tidak diam selamanya di dalam diri manusia. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga mengatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama, roh Allah itu tidak tinggal pada manusia. Tetapi roh Allah hanya tinggal pada orang-orang tertentu yang Tuhan akan pakai sebagai hambanya untuk merealisasikan rencana agungnya, untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyampaikan pesan seperti kepada Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, Samuel, Gideon, Simpson, Saul, Daud, Daniel, Yesaya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Roh Allah hanya tinggal pada orang-orang tertentu yang Tuhan mau pakai. Kepada para nasir Allah.
untuk menyampaikan pesan dan kehendak-Nya kepada umat manusia. Amin. Tetapi di zaman anugerah, setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya, maka dia akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan tinggal selama-lamanya di dalam diri orang itu. Amin, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14. Surat Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah kita, Bapak Ibu saudara saya yang hidup di zaman anugerah ini, karena Roh Kudus telah dimeteraikan dan ada di dalam diri Bapak Ibu saudara saya. Amin. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 tadi, ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan kepada kita, kepada Bapak Ibu saudara saya, untuk menyertai Bapak Ibu saudara dan saya selama-lamanya. Betul? Tetapi banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus tidak memperlakukan dan tidak menyertakan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kehidupannya tidak berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia. Roh Kudus dikesampingkan dan Roh Kudus seolah-olah tidak ada di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Supaya kita tahu, supaya Bapak Ibu saudara saya tahu dan mengerti bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendukakan Roh Kudus? Pak, saya nggak pernah mendukakan Roh Kudus loh. Apa iya? Bapak Ibu, nanti saya mau sampaikan sesuatu dan nanti Bapak Ibu sendiri yang menilainya. Oke? Nilai dirimu sendiri. Bapak Ibu nggak usah angkat tangan, nggak usah lambaikan tangan. Bapak Ibu nilai dirimu sendiri. Bapak Ibu pernah mendukakan Roh Kudus? Tidak. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan tadi mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari apa Bapak Ibu? Menjelang hari penyelamatan. Jadi Bapak Ibu nanti itu kita akan dievakuasi ke surga. Kita akan dijemput dan kita mau diselamatkan dari kehancuran dunia ini. Dan nanti akan muncul langit baru dan bumi yang baru. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya. Di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsurnya akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu
kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan hari itu akan tiba seperti pencuri. Dan hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu, katakan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Akan hancur. Dan jika segala sesuatu akan hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya Bapak Ibu harus hidup. Bapak Ibu, pada hari itu langit akan binasa dalam nyala api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi apa janji Tuhan buat Bapak Ibu? Tetapi sesuai dengan janjinya, kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Terus Bapak Ibu, sambil menantikan semuanya ini, Bapak Ibu harus berusaha supaya Bapak Ibu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, sebelum semuanya terjadi, janganlah kita mendukakan Roh Kudus. Pak, dukanya bagaimana? Bapak Ibu, saya mau cerita. Tapi sebelumnya saya mau tanya, yang telah memateraikan Bapak Ibu itu apa? Ada yang tahu? Bapak Ibu tahu yang memateraikan itu apa? Bapak Ibu, kita telah dimaterai oleh darah Yesus menjelang hari penyelamatan. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat ayat selanjutnya. Efesus pasal 4 ayat 31. Surat Efesus pasal 4 ayat 31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah akan dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan segala kepahitan. Siapa yang masih suka kepahitan? Apalagi Bapak Ibu, kegeraman. Geram. Pengennya bales. Apalagi Bapak Ibu, kemarahan. Wah, ini nih. Siapa yang masih suka marah? Kemudian dikatakan pertikaian, suka bertengkar, ribut. Terus apa lagi? Fitnah. Suka ngomongin orang itu fitnah. Kebohongan itu fitnah Bapak Ibu. Memfitnah orang, apa lagi? Hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu bisa duka. Bapak Ibu, duka itu bahasa Inggrisnya grief. Duka cita. Grief itu adalah sakit, kesakitan. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menghujat anak manusia, dosamu diampuni. Menghujat Tuhan Yesus, dosamu diampuni. Tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, tidak akan ada pengampunan. Bapak Ibu, saya kaget Bapak Ibu waktu baca ayat ini. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya. Di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Injil Matius pasal 12 ayat 31 dan 32
mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bapak Ibu, kenapa dengan Roh Kudus ini? Ada apa dengan Roh Kudus ini? Nah, Bapak Ibu, untuk supaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, supaya Roh Kudus menyertai Bapak Ibu selama-lamanya, supaya Bapak Ibu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu perlu mengetahui terlebih dahulu tentang pribadi Roh Kudus ini. Bapak Ibu dengar baik-baik, dan ini sangat penting buat kita, buat Bapak Ibu saudara dan saya. Bapak Ibu, ternyata pribadi Roh Kudus ini disimbolkan dengan burung merpati. Seperti burung merpati. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16. Injil Matius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, ia melihat Roh Allah atau Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu dilambangkan seperti burung merpati. Nah Bapak Ibu, burung merpati itu adalah burung yang setiap kali, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke tempat-tempat atau di daerah-daerah yang banyak burung merpatinya, seperti di Vatikan, Roma. Bapak Ibu, kalau di Indonesia burung merpati itu ditangkepin dan dibuat menu burung dara goreng, betul? Tapi kalau Bapak Ibu di luar negeri, burung merpati itu dilindungi dan tidak boleh ada yang potong burung merpati. Nggak boleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri, banyak sekali burung merpati yang berkeliaran di jalan-jalan. Bahkan ada banyak turis yang duduk-duduk, kemudian burung merpatinya ngedeketin dia. Hanya untuk makan di bawah kaki turis yang memberi makanan itu. Dan burung merpati itu nggak diapa-apain, sehingga mereka tidak merasa terancam. Bapak Ibu, pada saat burung merpati itu sedang berada di sekitar makanannya, di situ akan ada begitu banyak burung merpati lain yang datang dan berkumpul. Dan orang-orang memberinya jagung sebagai makanannya. Dan orang-orang memberinya makan. Dan di situ burung-burung itu akan makan dengan nyaman, dengan aman dan tenang. Tapi begitu orang itu memuat gerakan badan dengan kasar, saudara bergerak dengan rada sedikit kasar, bergerak kasar sedikit, burung itu langsung terbang. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari sifat burung merpati ini? Ternyata burung merpati ini gampang sekali terusik. Begitu kita membuat suatu gerakan yang tidak pas, dia duka dan dia akan menarik diri dan pergi. Bapak Ibu, Roh Kudus adalah pribadi yang sama. Begitu kita berbuat sesuatu yang enggak pas, sedikit saja, dan Roh Kudus peringatkan kita, Roh Kudus tegur kita, dan kita tidak mau dengar suara Roh Kudus, kita abaikan suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus tidak akan paksa kita untuk menurutinya, tapi dia akan menarik diri dan pergi. Karena pribadi ini sangat lembut, pribadi ini sangat gentle, pribadi ini sangat sensitif,
Sehingga kalau kita berbuat sesuatu yang kita sudah dikasih tahu, kita sudah diperingatkan, dan kita sudah ditegur, dan kita tidak bertobat, dan kita melawan, dia memilih pergi dari hidup kita. Bukan dia suruh saudara pergi, tapi dia memilih untuk pergi. Nah Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama, ketika orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, satu kali Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun lamanya. Kemudian Tuhan datang kepada Manoah dan dikatakan, istri Manoah ini mandul dan tidak beranak. Dan Tuhan berfirman, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak ini akan menjadi seorang Nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu tahu siapa Nazir Allah itu? Ialah Simson. Bapak Ibu, Simson ini adalah seorang Nazir Allah. Bapak Ibu tahu ceritanya? Simson dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan roh Allah ada padanya. Nah, satu saat ketika Simson sampai di kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Lalu pada waktu itu berkuasa roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kemudian ketika Simson harus menyediakan 30 pakaian kebesaran karena teka-teki yang dapat mereka jawab melalui rengekan calon istrinya, maka dikatakan berkuasa roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Bapak Ibu, akhirnya Simson jatuh cinta kepada Delila. Bapak Ibu, Simson mulai hidup di dalam perzinahan dengan Delila. Dia terus berzina dan berzina. Tapi Bapak Ibu, urapan tetap jalan. Dia tetap berbuat zina dengan Delila. Urapan tetap jalan. Begitu berbuat zina, pintu gerbang kota segede itu dijebol. Urapan tetap jalan. Tetap jalan. Pengurapan tetap jalan. Begitu terus di dalam dosa, tiba-tiba Alkitab berkata apa? Dan roh Allah meninggalkan Simson. Dan Simson akhirnya harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Kemudian orang Filistin menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Kemudian dia harus menjadi olok-olokan raja dan orang-orang Filistin. Dan di akhir hidupnya, berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tinggi, penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kiri. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya
pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Bapak Ibu, itulah riwayat hidup Simson yang disertai Roh Allah sejak dalam kandungan ibunya. Dan akhirnya Roh Allah atau Roh Kudus itu meninggalkan dia. Karena dia selalu mendukakan Roh Allah atau Roh Kudus di dalam hidupnya. Saul. Siapa yang tidak tahu Saul? Semua orang tahu Saul, bukan? Dia adalah Raja Israel pertama. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Kitab 1 Samuel pasal yang 10 ayat yang pertama dikatakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Kemudian di ayat yang ke-6, kitab 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Bapak Ibu, setelah Saul diurapi menjadi raja, maka Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Jadi di dalam kehidupan Saul ini, Roh Allah itu ada atas dia. Tapi Bapak Ibu, di tengah perjalanan hidupnya sebagai raja, Saul kehilangan Roh Tuhan. Saul kehilangan Roh Allah. Kitab 1 Samuel pasal 13 mengungkapkan ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Dan dikatakan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, kan aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Bapak Ibu, inilah kesalahan fatal yang dilakukan Saul. Dan sejak itu Roh Tuhan, Roh Allah tidak ada lagi pada Saul. Dan Saul dikuasai oleh roh jahat. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 14 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia dibelenggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, akibat ketidaktaatan kepada Tuhan, kepada tuntunan dari roh Tuhan, kepada tuntunan roh Allah, maka roh Tuhan, roh Allah mundur dari kehidupan Saul. Hati-hati Bapak Ibu. Roh Tuhan, roh Allah, roh kudus ini sangat sensitif sekali.
Ketika Bapak Ibu diperingatkan, ketika Bapak Ibu ditegur, ketika Bapak Ibu dikoreksi, dan Bapak Ibu tidak bertobat, hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, seringkali Roh Kudus pada saat meninggalkan umatnya atau gerejanya, mereka tidak menyadarinya. Bahkan mereka tidak tahu kalau Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan besar, Billy Graham, berkata begini, dan saya akan terus ingat perkataan ini. Ini bukan seorang karismatik. Dia pengkhotbah yang meninggal pada usia 90 tahun, Bapak Ibu. Bebas dari skandal uang, bebas dari skandal wanita, bebas dari skandal power, bebas dari kekuasaan, bebas dari skandal kuasa atau rebutan kekuasaan, bebas dari, bahkan dia bisa mendidik anak-anak. Istrinya bernama Ruth Graham, dia bisa mendidik 4 anaknya jadi hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa, dan semuanya menjadi hamba Tuhan. Ruth Graham ini tidak pernah pelayanannya katanya, pelayananku adalah membesarkan anak-anakku untuk takut dan cinta akan Tuhan, dan berhasil. Bapak Ibu, Billy Graham ini pada saat meninggal, jasadnya dia ditaruh di White House, di istana Presiden Amerika. Billy Graham pada saat meninggal, Presiden Rusia Putin berdiri, dia telepon dan memberikan penghormatan kepada Billy Graham. Dia orang besar, hamba Tuhan besar, dan dia bukan orang karismatik. Dan tiba-tiba dia ucapkan satu perkataan yang menurut saya ini merupakan peringatan buat kita yang sedang berada di zaman sekarang ini. Dan Billy Graham ini berkata begini, kalau hari ini Roh Kudus diangkat dari gereja, dia berkata 90%, bahkan 95%, bahkan 99% ibadah tetap jalan tanpa Roh Kudus. Artinya hamba Tuhan ini berkata apa? Gereja hari ini sudah tidak sensitif lagi dengan Roh Kudus. Tuhan mau hadir, gak hadir, terserah. Kan Tuhan ada di dalam kita. Bukankah kerajaan Allah ada di dalam kita? Dia pakai ayat itu. Bapak Ibu, Billy Graham berkata apa? Kalau hari ini Roh Kudus diangkat dari gereja, hari ini 99% gereja tetap beribadah tanpa Roh Kudus. Artinya apa? Tuhan mau ada, nggak ada, terserah. Yang penting persembahannya banyak. Yang penting jemaatnya banyak. Bapak Ibu, pribadi ini sangat terusik. Begitu hati Bapak Ibu tamak, dia tegur saudara. Saudara tidak mau mendengar dia mundur. Begitu Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu kepahitan. Alkitab berkata, pahit, bertengkar, Bapak Ibu ditegur dan Bapak Ibu tidak mau mendengar, dia mundur. Dan salah satu raja yang kehilangan Roh Kudus dan tetap diurapi menjadi nabi bernama siapa? Saul. Dia tetap diurapi dengan kenabiannya, tetapi dia kehilangan Tuhan dan akhirnya mati bunuh diri. Bapak Ibu, baca 1 Samuel dan seterusnya. Tuhan tidak lagi menyebut nama Saul di mulutnya. Tidak pernah Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya cari di Alkitab, nama Saul tidak muncul lagi setelah kitab 1 Samuel. Setelah Saul mati, tidak disebut lagi. Bahkan Tuhan tidak mau menyebut nama Saul lagi di mulutnya. Tapi nama Daud, walaupun mati 400 tahun, Daud mati, Tuhan berkata, aku kangen sama hambaku Daud, orang yang sangat kucintai. Kenapa? Karena ketika Daud bertobat, ketika Daud berzina dengan Batseba, yang diucapkan di mulutnya, dia berkata apa Bapak Ibu? Jangan ambil rohmu yang kudus dari hidupku, kata Daud.
Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-11. Mazmur 51 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada aku." Bapak Ibu, pribadi ini, Roh Kudus ini adalah pribadi yang sangat sensitif. Pribadi ini adalah pribadi yang sangat gentle. Dan Alkitab berkata, dan dia bisa kau sakiti. Bapak Ibu, satu kali Berin pergi ke satu KKR Kathryn Kuhlman di Kanada. Dan pada saat itu Berin cerita begini. Dan berkata begini. Hari itu luar biasa sekali. Ibadah dimulai pukul 9 pagi. Kami ngantri dari jam 1 pagi. Ada yang pernah ibadah seperti ini? Bapak Ibu, saya pernah lihat di YouTube-nya GMS, di doa paginya Pastor Philip Mantova, di sebuah mall di Surabaya. Doa paginya jam 4 pagi. Mereka jemaatnya sudah datang dari jam 2 pagi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Nah Bapak Ibu, ibadah dimulai jam 9 pagi. Kami ngantri dari jam 1 pagi. Kurang kerjaan Pak. Lah, kata-kata gitu bisa mendukakan Roh Kudus Bapak Ibu. Hati-hati. Nah, Berin ini ceritanya begini Bapak Ibu. Dan ini ada satu cerita yang menarik buat saya. Berin, Bapak Ibu tahu Berin? Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dia cerita begini. Dulu dia datang ke sebuah KKR Kathryn Kuhlman. Bapak Ibu bayangkan ibadahnya jam 9 pagi. Dia harus nunggu dari jam 1 pagi. Dan di luar sangat dingin. Dia harus berteduh dari salju. Ada ribuan orang menggigil. Berbes-bes orang mengantri di depan hall. Dan menunggu pintu gerbang dibuka. Begitu jam 6 dibuka, semua orang berlari-lari. Berlari-lari dan mencari tempat duduk yang paling depan. Bapak Ibu, hari-hari ini orang Kristen kalau datang beribadah, cari tempatnya paling belakang. Betul? Hari-hari ini orang Kristen kalau datang beribadah, tempat duduk yang dicari yang mana? Yang paling belakang. Supaya apa? Supaya kalau chatting, tidak kelihatan. Supaya kalau WA-an gak kelihatan. Supaya kalau lihat Instagram gak kelihatan. Gak kelihatan Pak. Beda kemuliaannya. Beda. Tapi hari itu mereka berlari-lari dan berebut paling depan. Mereka rindu akan hadirat Tuhan. Mereka rindu dekat dengan hadirat Tuhan. Dan begitu jam 6 pagi gerbang dibuka, mereka masih menunggu jam 7, jam 8, jam 9 ibadah dimulai. Dan hadirat Tuhan, dia cerita, wow, luar biasa. 4 jam mereka dilawat Tuhan. Mereka dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Seperti waktunya hanya 5 menit. 4 jam seperti 5 menit. Bapak Ibu bayangkan. Hari ini orang Kristen kalau ibadah dibatasi 1 jam ya Pak. Nggak usah lama-lama. Firman Tuhan 15 menit. Pujian penyembahan 15 menit. Pengumuman 15 menit. Drive thru church. Gereja drive thru. Makanya tidak ada kemuliaan Tuhan turun di dalam ibadah. Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu haus, semakin Bapak Ibu mengingini pribadinya, semakin nyata kemuliaannya. Amin. Makanya nggak heran kalau ibadahnya Kathryn Kuhlman, orang baru datang ibadah, kanker sudah rontok Bapak Ibu. Semua kanker sudah pada hilang. Tanpa didoakan. Pada rontok semua. Kemuliaannya sudah turun sebelum ibadah. Karena Tuhan sangat dimuliakan. Amin. Bapak Ibu, itu jam 6 ketika pintu gerbang dibuka. Dan orang-orang langsung lari mencari tempat duduk yang paling depan. Ibadah mulai jam 9 pagi.
jam 6 mereka menunggu. Jam 7, jam 8, jam 9, 3 jam mereka menunggu. Kemudian baru ibadah dimulai. Bapak Ibu, tahu berapa lama ibadahnya? 4 jam. Mereka dihajar dengan Roh Kudus. Dan mereka semua berkata seperti 5 menit. Hari ini orang ngomel-ngomel kalau kebaktian lebih dari 1 jam. Beda. Ya, bobotnya beda. Dan tiba-tiba ini yang saya belajar. Beliau cerita bagus sekali. Dan saya duduk. Saya dengar orang pada nyembah. Tiba-tiba ada seorang wanita dari Melbourne, dari Australia, yang maju ke depan. Dan sebelum wanita itu maju ke depan dan bersaksi, Penihin badannya sedang menggigil, sedang bergoyang dan dijamah oleh Roh Kudus. Sambil bercucuran air mata, Penihin dilawat Tuhan dengan luar biasa. Dia sedang dijamah Tuhan, badannya gemetar. Dan tiba-tiba di tengah badannya yang sedang gemetar, seorang wanita naik ke atas mimbar dan bersaksi, kalau Tuhan sembuhkan aku dari penyakit kanker stadium 4. Kemudian dalam hati Penihin berkata, bohong. Bapak Ibu, Penihin ngomong di hati. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Langsung hadirat Tuhan hilang dan pergi dari dia. Bayangkan betapa sensitifnya dia, betapa sensitifnya Roh Kudus. Cuman bergumam di dalam hati, Bapak Ibu. Bohong, dibuat-buat. Kesaksiannya bohong. Dia langsung pergi. Roh Kudus langsung mundur. Begitu dia kehilangan hadirat Tuhan, langsung dia berlutut dan berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Kalau aku tidak menghormati attention. Kalau aku tidak menghormati kehadiranmu. Kalau aku menyakiti engkau. Kalau aku mendukakan hatimu, ampuni Tuhan, ampuni aku. Diampuni? Diampuni. Tuhan mengampuni. Dan dia berkata, Tuhan kembalikan hadiratmu di dalam hidup. Ketika selagi dia bertobat dan Tuhan kembali lagi. Hadirat Tuhan kembali lagi. Bapak Ibu, ini satu pelajaran yang sangat berharga buat saya. Dan ini juga yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, betapa kita sangat mudah mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu pernah tahu kalau ucapan Bapak Ibu, sikap Bapak Ibu itu mendukakan Roh Kudus. Dia sangat sensitif. Dia tidak akan frontal. Dia tidak akan melawan. Dia tidak akan ngomong sama Bapak Ibu, jangan begini, jangan begitu. Ini pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan Roh. Nggak akan Bapak Ibu. Dia sangat sensitif. Dia tidak akan pernah membela diri. Begitu dia offense, begitu dia tersinggung, begitu dia tersakiti, begitu Bapak Ibu melawan, dia akan mundur. Bapak Ibu, jangan membuat dia offense, jangan membuat dia tersinggung, jangan membuat dia tersakiti. Alkitab berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Allah, Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu, betapa Roh Kudus itu begitu sangat sensitif. Kalau hati kita tidak benar-benar, tidak benar sedikit saja, dia pergi, dia mundur. Betapa seringnya kita mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari, betul? Mari Bapak Ibu, belajarlah untuk hidup tanpa mendukakan Roh Kudus yang Tuhan sudah materaikan di dalam hidup ini. Hiduplah selalu untuk peka terhadap suara Roh Kudus. Jangan pernah mencoba untuk berpura-pura tidak mendengar. Jangan. Tetapi marilah kita selalu mentaati apa yang Dia mau sampaikan di dalam hidup kita. Marilah kita hidup semakin hari semakin kudus dan semakin kudus untuk menjadi serupa
dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Amin. God bless you all. Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini saya menaikkan satu pujian, Rohmu yang hidup penuhiku. Satu pujian yang sangat indah, yang akan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku,
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom Meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.